Nah, kalau yang belum karbon ini buat tapaknya ya ini plus minus teman-teman. Jadi kalau kalian yang newbie yang baru pertama sepedaan itu memang disarankan pakai yang ini dulu. Halo teman-teman, balik di channel Dani. Apa kabar kalian semua? Mohon maaf hari ini pakai kaos oblong dan celana kolor. Jadi ini di rumah dan lagi nyantai-nyantai aja. Tapi di video kali ini aku mau ajak kalian buat lagi-lagi unboxing lagi. Tapi kali ini sepatu teman-teman. Dan yang menarik ini sepatu ini tuh mereknya ternyata kita selama ini kenal sebagai produsen sepeda. Sepedanya itu cukup terkenal terutama series climbingnya ya, mungkin aku sebut aja Giant TCR. Nah itu di beberapa review orang Indonesia itu katanya tuh Giant TCR salah satu best climbing bike yang pernah mereka coba. Nah aku belum pernah coba sepedanya sih, cuman di video kali ini aku mau unboxing sepatunya teman-teman. Nah ternyata Giant itu selain dia produksi sepeda dia juga punya sepatu. Nah sepatunya ini di line up dia ada beberapa range harga ya, cuman yang mau aku unboxing ini ada di harga sekitar 1,5 sampai 2 juta teman-teman. Jadi ini di bawah 2 juta. Mungkin buat kalian yang mau cari sepatu ini bisa jadi alternatif ya. Cuman sebelum itu kita unboxing dulu ya. Ini masih segelan di paket, dari paketnya. Paketnya cukup rapi teman-teman. Dia udah dikasih bubble wrap jadi aman ya, walaupun kalau sepatu sih harusnya aman ya. Ini langsung aja aku pakai pisau supaya gak pakai lama, tapi hati-hati nanti kena tangan. Ini saking rapinya nih bukanya juga susah teman-teman. Ya oke, sudah. Dan ini dia dosnya. Dosnya ini kok cukup simpel ya. Jadi dia cuma ada perpaduan dua warna, biru dan putih. Dan di sini ini dia tipenya Giant Surge Com. Dan aku pilih yang black, yang hitam, karena kalau yang putih dipakai sekali dua kali dia warnanya menguning. Nah terus ini, yang perlu kalian perhatiin adalah kalau kalian beli sepatu tuh biasakan jangan memilih dari ukuran 41, 42, 40. Nah itu kalau bisa dihindarin, karena apa? Karena tiap brand itu ukurannya beda-beda. Yang satu ukuran yang pasti adalah sentimeternya teman-teman. Nih di sini, nih ada kelihatan nggak? Nah itu ada tulisan 41 USA 8, UK 7. Nah sentinya tuh nih 26,5. Padahal biasanya kalau brand-brand Eropa gitu atau Amerika 26,5 cm itu untuk ukuran 42 teman-teman. Biasanya, tapi ini nggak mengikat ya. Ada yang 42-nya itu 26,3, ada yang 26,5, ada yang 27 cm. Makanya rada bingung. Kita nggak usah lihat itunya, kita lihat yang ukuran sentinya aja teman-teman. Nah Giant ini buatan Cina dan ini ada tulisannya kayak gini-gini nih. Aku nggak bisa Mandarin jadi mohon maaf. Terus ini dusnya cukup menarik karena dia ada cantolannya. Nah jadi kalau kita beli sepatu ini nggak usah pakai plastik. Loh jebol. Oke kita langsung buka aja kali ya. Penasaran nih. Wah di dalamnya dikasih bubble wrap lagi biar nggak kegoncang-goncang mungkin ya. Wah ini kayaknya sih ini karena dia tahu pengirimnya atau pembelinya ada di luar kota, jadi dikasih bubble wrap sama busa gini teman-teman. Seharusnya sih kalau dalam boxnya harusnya nggak ada ya. Ini cukup oke sih biar nggak kegoncang-goncang, biar nggak lecet kali ya. Kita langsung buka aja. Dan jing. Pelan-pelan tak keluarin dulu. Oke ini dia teman-teman. Ini pertama kali yang aku lihat adalah untuk range harga 2 juta dia sudah ada boa les. Jadi sistem pengikatnya ini sudah pakai boa, walaupun cuma satu, tapi satunya dikasih velcro di depan. Nih kayak gini. Kita lihat desainnya dulu.
Oke, ini jadi entry level, jadi ini kayaknya belum karbon untuk bagian bawahnya ini. Nah, kalau yang belum karbon ini buat tapaknya ya ini plus minus teman-teman. Jadi kalau kalian yang newbie yang baru pertama sepedaan itu memang disarankan pakai yang ini dulu, karena yang pertama buat adaptasi, yang kedua buat ya ini harganya masih oke ya kan. Karena kalau kita pakai yang karbon yang stiffness-nya udah terlalu tinggi itu kadang kakinya orang nggak cocok gitu teman-teman. Sementara kalau yang ini kan kayak semacam plastik ya, fiber kali ya, atau plastik ya, monggo diralat kalau salah ya. Dia tuh masih ada flagnya. Nah, kelebihannya flagnya ini adalah kaki kita tuh nggak terlalu kaku teman-teman, kaki kita masih bisa gerak-gerak. Tapi kelemahannya kalau kita powernya udah cukup besar, flagnya ini malah menghambat teman-teman. Jadi ketika kita pengen power gede, dibecek, pengen sprint gitu, ini tuh kayak meliuk gitu teman-teman, kayak gini nih. Nah, ini kelihatan kan ada flagnya kan. Cuman kayak sepatu yang dipakai istriku itu dia ada yang non karbon juga. Itu dia suka karena kalau buat endurance, buat long ride favoritnya itu. Jadi nggak terlalu kaku, nggak terlalu stiff gitu teman-teman. Kakinya masih bisa relax buat gerak-gerak. Oke, back to topic. Nah, ini desainnya. Aku majuin kameranya dulu biar kelihatan jelas. Nah, ini sepatunya ada tulisannya Giant di samping sini. Terus kalian bisa lihat ini buahnya ada satu di sini, dan ini ada velcro. Nah, velcro-nya oke, dan sistem buahnya nih, oh ini udah yang baru ya. Oh, yang ditarik, jadi pencet buat ngencengin, terus buat melepas kita tarik ya kayak gini. Terus buat detailnya ini ada ganjelannya, terus ini ada, kita lihat sole-nya kali ya. Nah, ini kayaknya teknologi dari Giant, Trax Textura Plus. Ini sih sepele, tapi mungkin ada juga yang sole yang nggak cocok ya. Beberapa brand sepatu malah dia bikin custom sole juga, mungkin buat orang yang kakinya flat atau kakinya panjang sebelah kayak gitu teman-teman. Nah, terus ini kita lihat bagian bawahnya ini kayak gitu teman-teman. Yang aku suka adalah untuk apa ya ini istilahnya ya, yang kita buat masukin klitnya ini dia bisa dipasang naik turun teman-teman. Dia ada spare-nya nih, maksudnya tuh dia bisa naik bisa turun, jadi kita lebih enak buat custom, buat ngukurnya. Karena ada juga sepatu yang dia tuh kayak patokannya cuma satu doang, nggak bisa dinaik turunin. Jadi kalau kita kebesaran sepatunya atau ya intinya power transfernya tuh bisa nggak keluar teman-teman. Terus ini di sini ada karetnya, di atasnya sini ada, bukan karet ya, karet ya, buat napak biar nggak licin sini dan di bawah sini teman-teman. Terus di bawahnya ada tulisan Giant lagi. Ada berapa? 2 tulisan Giant, 3 kalau sama solnya. Ini yang aku penasaran adalah fitnya, apakah dia wide atau narrow. Mungkin aku coba langsung aja kali ya. Tapi sebelum dicoba, dipasang dulu solnya guys. Kebiasaan, nyopotnya gampang, masangnya susah. Angel. Oke, kita langsung coba dua-duanya aja kali ya. Terus nanti aku tunjukin ke kamera gimana feel-nya. Ups. Oke, ini beneran 26,5 cm teman-teman. Ini aku pakai dulu, nanti aku tunjukin. Oke, surprisingly cukup nyaman. Ini bunyi-bunyi ya, ternyata ini ya teman-teman, yang tadi aku bilang bautnya itu loh, bisa bikin bunyi-bunyi. Wah, tapi ini 26,5 cm nya kayak rada mepet gitu teman-teman. Oke, aku tunjukin ya. Cing, ini dia setelah dipasang. Dia ini kakiku tuh sebenarnya rada lebar teman-teman, rada apa, jeber gitu. Tapi ini dipakai cukup nyaman, dan tapi dia belum ada kelitnya ya.
Ini kalau kamu masih pengen yang lebih lebar lagi, ini bisa dibuka velcro-nya, dikencangin. Nah, bentuknya seperti ini, cukup manis sih. Hitamnya ini hitam doff, bukan yang hitam glossy. Jadi ini kalau misalnya nih kamu kena ujungnya ini kena ban, atau misalnya nih sampingnya ini kena aspal, dia bakal bisa kekikis teman-teman. Tapi first impression feel-nya nih enak. Gak ada masalah lah kalau untuk feel-nya. Oke, aku copot dulu. Oke teman-teman, jadi ini dia sepatunya. First impression, pemakaian pertama cukup nyaman dan dia nggak yang lebar-lebar banget, tapi buat kalian yang kakinya cukup lebar ini masih nyaman. Nggak apa ya istilahnya, nggak sempit, nggak bikin sakit. Cuman kenyamanan, maksudnya enak atau enggaknya ya harus dipakai long ride ya. Kalau kita cuman lihat gini, cuman pakai sebentar kan kayak nggak kerasa gitu teman-teman. Terus buat bahannya ini cukup oke ya, untuk harga under 2 juta udah dapat boa juga. Oke lah, rekomen buat kalian yang lagi nyari sepatu teman-teman. Jadi mungkin sekian dua kali ini. Kalau pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.